warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Nurul Ahwani Saragi. Saya dari kelas A PG PAUD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu Ibu Salsabila Hasyana Tanjung, SPD MPD, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, soal yang pertama adalah jelaskan definisi, prinsip, dan contoh dari perkembangan. Definisi perkembangan adalah proses perubahan individu yang terjadi dari kematangan dan pengalaman individu itu tersendiri yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar, yang mengakibatkan perubahan kualitatif dan perubahan kuantitatif pada individu itu. Sedangkan prinsip-prinsip perkembangan ada 3. Yang pertama, perkembangan bergantung pada genetik dan lingkungan sekitar. Kedua, perkembangan merupakan proses perubahan yang mengikuti pola yang teratur. Ketiga, orang berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Contoh dari perkembangan adalah pada masih bayi hanya bisa digendong oleh orang tuanya. Namun berjalannya usianya atau bertambah usianya, bayi akan mengalami perkembangan fisik yang dimana dia akan bisa berjalan, merangkak, memegang sesuatu hal gitu atau benda gitu, mulai berbicara dengan orang tuanya, mengoceh-ngoceh gitu, bermain dan lain sebagainya. Soal nomor 2, jelaskan peran pertumbuhan dan perkembangan pada anak untuk persiapan perkembangan anak selanjutnya. Peran dari perkembangan anak adalah untuk meningkatkan keterampilan dan fungsi yang bersifat kualitatif, yaitu berupa perubahan psikoanalisis, kognitif maupun fungsi moral. Sedangkan peran dari pertumbuhan adalah untuk meningkatkan keterampilan dan fungsi yang bersifat kuantitatif atau bisa dalam bentuk ukuran seperti perubahan tinggi maupun bentuk berat badan gitu. Contoh dari perkembangan adalah pada saat si Mesia umur 4 bulan dia hanya bisa merangkak, tapi setelah bertambahnya usianya pada usia 5 bulan dia sudah bisa duduk sendiri dan sudah bisa bermain dengan ibunya gitu. Sudah bisa merespon walaupun masih hal-hal yang sederhana. Sedangkan contoh dari pertumbuhan adalah pada usia 4 bulan berat badan Mesia 4,2 kilo. Namun bertambah usia 5 bulan berat badannya naik sebesar 2 kilo dan menjadi 6,2 kilo. Selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan konsep dari teori kognitif sosial dan berikan contoh dari teori Bandura tentang perilaku dan perkembangan anak. Konsep dari teori kognitif sosial ada 3. Yang pertama, anak belajar dari observasi atau pengamatan. Kedua, kondisi mental merupakan hal yang penting pada proses pembelajaran. Ketiga, anak yang mempelajari sesuatu yang baru belum tentu menjadi jaminan untuk perubahan perilakunya. Sedangkan contoh dari teori kognitif Bandura adalah misalnya orang tuanya rajin bekerja sama dalam membersihkan rumah dan rajin membantu tetangganya yang kesulitan. Anak yang belajar melalui pengamatannya akan meniru perilaku orang tuanya seperti mengerjakan pekerjaan rumah sebelum ibunya menyuruh, dan di sekolah membantu temannya yang sedang kesusahan. Karena anak akan mencontoh perilaku dari orang tuanya. Maka dari itu, sebagai orang tua harus menirukan perilaku yang baik agar anak ini bisa meniru perilaku kalian gitu. Karena anak dijuluki sebagai peniru yang handal. Apabila kalian menerapkan perilaku yang buruk, maka anak pun akan mengikuti perilaku yang buruk itu gitu. Next, soal selanjutnya nomor 4, jelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak usia dini. Ada 2 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak usia dini. Yang pertama, faktor bawaan atau hereditas, dan yang kedua, faktor lingkungan. Faktor hereditas adalah faktor yang diturunkan atau diwariskan kepada anak dari orang tuanya, baik psikisnya maupun fisiknya. Sedangkan faktor yang kedua, faktor lingkungan, adalah faktor yang terdapat dari lingkungan luar individu anak itu, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu. Berikutnya, soal nomor 5, jelaskan orientasi teoritis elektik dan berikan contohnya yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Baik, menurut saya, orientasi teoritis elektik adalah teori yang tidak mengikuti pendekatan dari teori manapun, namun lebih memilih segi-segi yang menurutnya baik gitu dari
masing-masing teori tersebut gitu. Contoh dari teori ini yang berhubungan dengan perkembangan peserta didik adalah perkembangan emosional anak. Misalnya anak tantrum. Anak yang tantrum ini cenderung memiliki emosi yang tidak stabil gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus melakukan pendekatan yang dimana menurut kita itu baik untuk mengatasi permasalahan tantrum pada anak kita. Misalnya orang tua harus melakukan beberapa cara seperti memberikan kasih sayang tapi tidak terlalu memanjakan anak ini gitu. Karena mungkin anak yang tantrum ini dia kekurangan kasih sayang dari orang tuanya, jadi luapan emosi yang ada di diri dia tidak bisa dikontrol. Yang kedua, orang tua harus bisa mengajak anak bermain bersama, belajar gitu. Luangkanlah waktunya untuk anak. Ketiga, orang tua harus bisa mengenalkan apa saja jenis-jenis dari emosi walaupun anak masih usia dini gitu. Jadi anak bisa mengenal ataupun belajar bertahap-tahap tentang bagaimana emosi. Jadi anak bisa mengontrol emosi ini gitu. Sesuai dengan teori orientasi teoritis elektik, orang tua tidak memilih dari pendekatan teori manapun, baik itu teori Jean Piaget maupun teori Sigmund Freud tentang teori psikoanalisis. Tapi orang tua ini mengambil dari mana segi yang baik menurut orang tua ini untuk mengatasi permasalahan yang ada pada diri anaknya. Tuh. Jadi sebagai orang tua harus bisa mengenal dan memahami bagaimana perilaku anaknya dan bagaimana sifat perkembangan dari anak itu sendiri gitu. Demikian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Sampai jumpa.